pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Saya berita. Umat muslim diharapkan memperbanyak membaca Al-Quran dan iktikaf di malam peringatan Nuzul Quran. Masyarakat di Kabupaten Bone mengeluhkan oknum pengendara yang parkir sembarangan di bahu jalan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Kepala Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone mengatakan Nuzul Quran diperingati pada malam ke-17 Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. Pada malam Nuzulul Quran, ulama menganjurkan supaya umat muslim memperbanyak membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, pada malam Nuzulul Quran juga disarankan untuk melakukan iktikaf, yaitu berdiam di masjid seraya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Selain itu, umat muslim juga bisa melaksanakan sholat malam seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan sebagainya. Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, Hermanto Arase, mengatakan Nuzulul Quran diperingati pada malam ke-17 Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan sangat istimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Malam ke-17 Ramadan yang biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran, yaitu di mana waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke alam laduni, lalu kemudian secara beransur-ansur diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Hermanto menambahkan, bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa sehingga bisa dijadikan tempat untuk bermunajat, meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala khilaf, segala salah, segala dosa yang pernah dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Warga mengeluhkan sejumlah oknum pengendara mobil yang sering parkir sembarangan di bahu jalan di Kabupaten Bone. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Pengendara di Kabupaten Bone kembali mengeluhkan masih adanya pengendara roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sukawati. Salah seorang pengendara motor, Anto, mengeluhkan kondisi tersebut. Anto mengatakan kendaraan yang kerap kali parkir sembarangan di bahu jalan sekitar Jalan Ahmad Yani telah lama terjadi dan belum ditertibkan. Ia menyebut keberadaan mobil yang terparkir di jalan tersebut sering membuat arus lalu lintas terhambat. Mengganggu sekali kalau banyak pengendara yang parkir di bahu jalan sini, karena setengah jalan ini diambil. Harusnya pemerintah lakukan penertiban sama pengendara yang parkir di bahu jalan, karena jalan memang bukan tempatnya pengendara, bukan untuk parkir. Anto berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera bertindak melakukan penertiban kepada pengendara mobil yang kerap parkir sembarangan di bahu jalan. Aktivitas masyarakat di Kabupaten Bone tetap normal pasca gempa yang terjadi dengan magnitudo 3,6 di timur laut Bone, Sulawesi Selatan. Laporan Ayunia Nindiati.
Gempa bumi magnitudo 3,6 terjadi di timur laut Bone, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah pada Senin malam. Akibatnya warga pun merasakan getaran gempa. Salah seorang warga Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, Justang kepada RRI mengatakan, gempa sempat terasa sekitar 3 hingga 5 detik, namun tidak terlalu besar. Menurut Justang, tetangga di sekitar rumahnya ada yang sempat berlarian keluar dari rumah, namun tidak semua orang merasakan gempa yang berpusat di daerah tersebut, terutama yang melakukan aktivitasnya seperti berkendara. Baru disadari gempa, awalnya itu dikira ada saja lewat di atap seng rumah, ternyata teman-teman dan sekitar di tetangga di sini masing-masing juga keluar dari rumah. Getarannya walau tidak terlalu terasa, tapi cukup membuat tetangga-tetangga di sini panik keluar dari rumah. Sekitar 3 atau sampai 5 detik. Beberapa juga tidak merasakan karena ada yang sementara berkendara. Aktivitas warga di sini masih normal karena memang gempanya tidak terlalu kencang. Sementara itu, pelaksana tugas Kalaksa BPBD Bone Muhammad Ihsan mengatakan, hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan maupun korban yang diakibatkan gempa. Dijelaskan, pihak BPBD belum membuka posko pengaduan, namun pihaknya tetap menerima laporan jika ada informasi yang ingin disampaikan masyarakat terkait gempa tersebut. Kemarin ini terjadi jam 9 lewat itu, ya terasa langsung bergetar di sekitar Bone kota dan Maret 35 kilo semua dari keluruan itu. Ya, tapi walaupun itu sebentar sekali kayak mobil truk saja itu lewat, langsung goyang rumah sedikit dan info tidak ada kerusakan berakibatkan gempa itu. Ditambahkan Ihsan, berdasarkan pantauan di pusat kota Kabupaten Bone dan beberapa kecamatan lainnya, tidak ada aktivitas warga yang terganggu akibat gempa ini. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Pimpin upacara serah terima dan pengukuhan jabatan dan yang siap pelopor berpesan kepada para pejabat yang baru agar mampu menunjukkan diri sebagai pemimpin dan komandan yang mampu menjadi contoh dan teladan bagi anggota. Firdaus Ghaffar melaporkan. Upacara serah terima dan pengukuhan jabatan telah dilaksanakan di Mako Batalion Ciplopor, tepatnya di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Tak, Kecamatan Taneterat Tang kemarin. Serah terima dan pengukuhan jabatan sebanyak 21 personil jajaran Batalion Ciplopor merupakan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi. Komandan Batalion Danyon Ciplopor Satbrimo Polda Sulsel Kompol Nur Iksan mengatakan, rotasi jabatan di lingkungan Polri khususnya Brimob merupakan proses yang sudah terencana dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi sekaligus promosi bagi anggota yang memperoleh jabatan baru. Dikatakan, jabatan adalah amanah yang dibebankan oleh pimpinan. Karena itu, ia berharap agar mereka mampu menunjukkan diri sebagai pemimpin, leader, dan komandan yang menjadi contoh dan tauladan bagi anggota, baik tutur kata, sikap, disiplin, maupun prestasi kerja. Selain itu, pengukuhan jabatan menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi Polri yang terus bergerak secara dinamis. 21 personil Batalion Ciplopor yang terima maupun yang dikukuhkan. Mana ada 5 pejabat yang dikukuhkan, ini masih propos dan 4 dantor. Jadi ada 5, kemudian yang lain rotasi di lingkungan Batalion Ciplopor, pergeseran dantor dari kompi ke ini ke kompi ini. Kemudian tentunya harapannya semoga dengan kegiatan ini dinamisasi organisasi akan terjalin sehingga diharapkan ada warna baru dari pejabat yang serah terima dan akan menyegarkan unit-unit kerja yang diawakinya. Kompol Nur Iksan berpesan kepada para pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan suasana dan kondisi kerja baru, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi sesuai tugas pokok, fungsi dan peranan Korps Brimob Polri yang presisi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Watampone tetap memberikan pelayanan optimal saat libur Idul Fitri. Ayunia Nindiati kembali melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Watampone tetap membuka pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional saat libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada 8 hingga 15 April 2024. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Asis Rumlutur. Dijelaskan,
Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, petugas BPJS Kesehatan siaga memberikan pelayanan optimal terkait administrasi dan pengaduan pelayanan fasilitas kesehatan bagi peserta JKN. Indira menyebut, bagi peserta yang berada di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di SKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Mekanisme pelayanan untuk kami memastikan pelayanan kepesertaan di kantor cabang, kami tetap ada tiket pelayanan. Jadi kita tetap melakukan pelayanan, kantor tetap buka, itu jam 8 sampai jam 12 selama cuti dan libur lebaran. Kita ada tiket, kemudian layanan yang kita berikan layanan informasi, administrasi, dan pengaduan. Jadi yang kantor terbuka, tapi yang ada adalah teman-teman yang di online di bawah. Indira mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone di momentum Hari Tuberkulosis Sedunia mengedukasi masyarakat terkait dampak membahayakan dari penyakit tuberkulosis. Kembali reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. 24 Maret lalu telah diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia, di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit tuberkulosis dan mendorong upaya penanggulangannya. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kasmawar Rakdas, mengatakan faktor risiko tertinggi penyebab TBC yaitu kurang gizi sehingga TBC dan stunting ini merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Dikatakan, sehingga sangat penting dilakukan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan lintas sektor. Olehnya itu, untuk di Kabupaten Bone sendiri telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik secara berjenjang dan melibatkan semua sektor, antara lain melakukan upaya pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita TBC. Tujuan daripada peringatan Hari Tuberkulosis ini merupakan rangkaian untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang bahayanya penyakit menular ini. Ternyata salah satu faktor risiko tertinggi penyebab TBC ini adalah kurang gizi, sehingga TBC dan stunting ini merupakan satu hal yang tidak terpisahkan, sehingga sangat penting dilakukan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan lintas sektor. Lanjut, Kasmawar menambahkan, di momentum Hari Tuberkulosis Sedunia ini mengedukasi masyarakat tentang dampak membahayakan dari penyakit tuberkulosis. Diharapkan dapat membentuk kesadaran dan pemahaman terhadap TBC sehingga angka penularan dan kematiannya pun bisa menurun. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.